Halo, nama saya Arif Putra. Kali ini kita akan membahas pentingnya memakai alat pelindung diri atau APD. Untuk dasar hukumnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 di Pasal 3 Ayat 1 butir F memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Pasal 9 Ayat 1 butir C, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Pasal 12 butir B, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD yang diwajibkan. Pasal 14 butir C, pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma alat perlindungan diri yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Dasar hukum yang kedua, Permenaker Trans Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1. Alat pelindungan diri, disingkat APD, adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Dasar hukum yang ketiga, Permenaker Trans Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 6. Pekerja atau buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan resiko. Alat pelindung diri memangnya perlu? Cara pakainya gimana? Ribet menghambat pekerjaan nih. Nggak akan celaka kok, saya udah punya banyak pengalaman. Nah, ini loh. Yang pertama, APD atau yang juga dikenal dengan Personal Protective Equipment merupakan alat-alat yang digunakan untuk melindungi keselamatan pekerja ketika melakukan pekerjaan yang berpotensi atau berisiko kecelakaan atau bahaya. Yang kedua, fungsi utama dari APD sendiri yaitu melindungi para pekerja dari berbagai ancaman risiko dan bahaya ketika bekerja. Namun, fungsi APD sendiri sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan jenis APD itu sendiri. Yang ketiga, sebagai salah satu syarat penting dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, maka alat pelindung diri atau APD digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu APD bagian kepala, APD bagian tubuh, dan APD bagian anggota tubuh lainnya. Yang keempat, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, alat perlindungan diri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu APD bagian kepala, APD bagian tubuh, dan APD bagian tubuh lainnya. 3 bagian tersebut selanjutnya akan diulas secara lengkap berikut ini. APD bagian kepala yang pertama adalah topi pelindung. Topi yang biasanya berbentuk helmet ini digunakan untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda-benda asing maupun paparan bahaya dari aliran listrik. Topi yang kerap kali dipakai oleh petugas gudang atau teknisi mesin ini sebaiknya dirancang sesuai dengan ukuran kepala. Hal tersebut berguna tidak hanya agar nyaman saat dikenakan, tetapi juga agar mampu melindungi kepala penggunanya secara efektif. Jika dilihat berdasarkan perlindungannya terhadap arus listrik, topi pelindung pada dasarnya terbagi menjadi 3, yaitu helmet tipe general, helmet tipe electrical, dan helmet tipe konduktif. Yang kedua adalah kacamata pelindung atau safety glass. Sesuai dengan namanya, kacamata ini berfungsi untuk melindungi mata dari debu, bahaya benda tajam, silonya sinar matahari, hingga percikan bahan kimia. Kacamata pelindung sendiri sejatinya terbagi menjadi 2, yaitu kacamata biasa atau yang disebut dengan safety spectacle, dan kacamata dengan bentuk yang menempel pada muka atau safety goggles. Ketiga, ada penutup telinga atau earmuff yang masuk ke dalam bagian APD bagian kepala. Penutup telinga sendiri berguna sebagai pelindung telinga dari suara-suara berintensitas tinggi. Terdiri dari headband dan earcup yang terbuat dari bantalan busa. Earmuff ini mampu mengurangi intensitas suara hingga 20-30 dB. Tidak hanya itu, earmuff juga mampu melindungi bagian luar telinga dengan bantalan busa yang dimilikinya. Penyumbat telinga atau earplug, salah satu bagian dari APD bagian kepala, memiliki fungsi yang serupa dengan penutup telinga.
Namun, earplugs ini hanya mampu mengurangi intensitas suara hingga 10-15 desibel saja. Biasanya earplugs digunakan oleh para pekerja yang aktivitasnya berada di daerah produksi dan sering mendengar suara mesin tinggi. Salah satunya yaitu seperti Surface Mount Technology atau SMT, lalu respirator. Respirator berfungsi sebagai pelindung alat pernapasan seperti hidung dan mulut dari berbagai macam bahaya seperti debu, partikel mist dan foam, uap, gas, bau, bahan kimia, ataupun alat solder. APD yang satu ini pada umumnya digunakan oleh operator pengecetan, teknisi solder, dan lain sebagainya. Yang keenam, masker. Nah, di antara kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan masker. APD bagian kepala yang satu ini sejatinya tidak memiliki fungsi yang berbeda dengan respirator, sebab masker berguna untuk melindungi hidung dan mulut selaku alat pernapasan agar terhindar dari debu, gas, ataupun bahan kimia lainnya yang berbahaya. Yang membedakan masker dan respiratori yaitu terletak pada bahan yang digunakan. Pasalnya, masker biasanya dibuat menggunakan bahan kertas, sekali pakai, ataupun kain yang bisa dicuci. Nah, sekarang kita masuk ke APD bagian tubuh. APD yang satu ini terdiri dari 5 jenis, yaitu apron. Sebagai salah satu alat pelindung diri, apron berfungsi untuk melindungi diri dari suhu panas dan percikan bahan-bahan kimia berbahaya. Tidak hanya itu, apron juga biasanya digunakan untuk proses persiapan produksi bahan-bahan kimia, diantaranya seperti perekat, oli, dan minyak. Alat pelindung diri bagian tubuh yang kedua adalah wear pack. APD yang satu ini biasanya digunakan oleh pekerja tambang, bengkel, pemadam kebakaran, dan pekerja lainnya yang memiliki risiko bahaya tinggi. Bentuk dari wear pack itu sendiri biasanya menutupi bagian leher hingga mata kaki. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi seluruh bagian tubuh pemakai agar terhindar dari percikan bensin, api, panas, minyak, dan sebagainya. Jas hujan. Mungkin diantara kamu hanya mengetahui kegunaan jas hujan sebagai pelindung dari air hujan. Namun nyatanya fungsi utama dari jas hujan yaitu sebagai pelindung tubuh dari percikan semua jenis air saat bekerja. Pada beberapa merek tertentu, jas hujan mungkin didesain tidak hanya mampu menahan air, tetapi juga tahan akan panas dan api. Salah satunya adalah jas hujan yang biasa digunakan oleh para pemadam kebakaran. Pelampung. Ada 4 jenis pelampung APD, yaitu offshore life atau pelampung yang berguna di perairan terbuka. Kemudian ada jenis pelampung buoyancy control device yang tingkat terapungnya dapat diatur sesuai kebutuhan dan keinginan. Lalu ada near shore vest yang dapat digunakan di perairan tenang. Terakhir ada flotation aid yang merupakan jenis pelampung paling sering dan banyak digunakan orang sebab memiliki bentuk yang sangat nyaman dan mampu menunjang proses penyelamatan di kondisi air tenang. Rompi pengaman. Jenis APD bagian tubuh yang terakhir adalah rompi pengaman. Berbeda dari rompi biasanya, rompi ini mampu menimbulkan cahaya agar para pekerja lapangan dapat terlihat ketika bekerja di malam hari. Kemampuan timbulnya cahaya tersebut disebabkan oleh penggunaan bahan polister pada rompi yang memang didesain khusus memakai tambahan reflektor. APD bagian tubuh lainnya. Jenis APD yang terakhir adalah APD bagian tubuh lainnya, di mana APD ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sarung tangan atau hand glove. Sarung tangan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi para pekerja, yang pekerjaannya berhubungan dengan proses pemanasan, benda tajam maupun larutan kimia. Sarung tangan terdiri dari 4 jenis, diantaranya yaitu sarung tangan dengan bahan dasar katun atau cotton gloves, kemudian sarung tangan kulit atau leather glove, sarung tangan karet atau rubber glove, dan sarung tangan yang memang didesain khusus untuk pekerja yang bekerja di daerah dengan aliran listrik. Yang kedua adalah sabuk pengaman atau safety belt. Jenis APD kedua untuk bagian tubuh lainnya yaitu sabuk pengaman. Biasanya APD yang satu ini digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas ketinggian. Sabuk pengaman ini akan melindungimu dari risiko jatuh dari ketinggian dengan cara mengikatkan tali di bagian pinggangmu. Yang ketiga adalah sepatu pelindung atau safety shoes. Jenis APD yang terakhir adalah sepatu pelindung. Sepatu yang memiliki bentuk seperti sepatu boots ini umumnya digunakan untuk melindungi kakimu dari risiko terkena cairan kimia, benturan benda berat, tusukan benda tajam, dan sebagainya.
Kamu bisa membuat sepatu pelindung menggunakan material yang sesuai dengan kebutuhan. Kamu bisa menggunakan material yang tahan panas, tahan terhadap bahan kimia, listrik, ataupun tahan selip. Nah, beberapa pengertian dan fungsi APD serta jenis-jenisnya sudah kamu ketahui di atas. Selalu pakai APD-mu dalam bekerja, jadikan APD bagian dari tubuhmu, selalu rawat APD-mu dengan baik, gunakan sesuai dengan jenis pekerjaan, dan tetap semangat dalam bekerja. Sekian dulu ya penjelasannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Kasumasa.